Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Baik, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik. Ada yang tidak hadir? Ada. Jadi kalau gitu saya ambil absen dulu ya. Siap. Baik. Muhammad Sunanda. Hadir. Putra Obama Kuma. Hadir. Rafi Hijrah Kunte. Muhammad Raihan. Pindah. Siapa dia pindah? Pelanggaran. Terus Farhan Akunto. Pindah Allah. Oke, teman-teman boleh berdiri. Lagi semangat dulu. Tangan sama begini. Semangat. Goyang-goyang. Oke. Goyang-goyang kaki Allah. Baru Masih main kan? buang. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Oke, goyang. Buang. Satu, dua, tiga. Tepuk tangan semua. Oke, teman-teman, saya mohon kerjasamanya untuk pembelajaran kali ini. Ya. Sebelum pembelajaran dimulai, saya akan menjelaskan sedikit rangkaian pembelajaran kita. Yang pertama itu saya akan menampilkan video pembelajaran terkait gerakan pembaruan Islam, apa itu gerakan pembaruan Islam dan siapa aja tokoh-tokoh pembaruan Islam. Terus yang kedua kita akan membuat diskusi kelompok mengenai pemikiran tokoh-tokoh pembaruan Islam. Oke, saya akan menjelaskan sedikit mengenai mengapa gerakan apa menyebabkan gerakan pembaruan Islam itu muncul. Teman-teman ada yang tahu? Yang menyebabkan pembaruan Islam itu muncul, apa yang menyebabkan? Apa? Materi bab 5. Oh, faktor masalah internal. Faktor kemunduran. Faktor kemunduran umat Islam. Apa yang menyebabkan faktor kemunduran umat Islam? Ada dua. Faktor internal, faktor Eksternal. Faktor internalnya apa? Faktor internalnya antara pemerintahan. Ya. Terus yang kedua, faktor eksternal. Salib antara umat Islam dan Kristen yang menyebabkan permusuhan antara umat Islam dan umat Kristen. Oke, teman-teman. Oke, kita lanjut pada pembahasan selanjutnya. Oke, sebelum saya menampilkan video pembelajaran, saya harap teman-teman dapat menganalisis, dapat memahami materi kali ini. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi nih di pembahasan materi sejarah budaya Islam atau FKI. Kali ini kita akan membahas materi kelas 11 Madrasah Aliyah atau Sudraja bab 6 tentang rangkuman materi gerakan pembaruan dalam Islam. Pengertian pembaruan dalam Islam adalah upaya-upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dalam bahasa Arab, gerakan pembaruan Islam disebut dengan tajdid. Secara harfiah, tajdid berarti pembaruan dan pelakunya disebut mujaddid. Istilah tajdid itu sendiri memiliki arti lain yang lebih luas, diantaranya adalah reformasi, purifikasi, modernisme, dan Fahri, purifikasi apa? Memurnikan ajaran Islam yang dahulunya itu pada zaman mereka itu melakukan banyak sekali bid'ah pada zaman tersebut. Nah, kemudian modernisme itu apa? Apa Fahri?
Demodernisasi. Atau menata ulang sistem, yang artinya pada zaman itu mereka mengubah cara-cara tradisional menjadi cara-cara yang menjadi modern. Terus reformasi apa? Menata ulang sistem dari itu, baik itu politik, pendidikan dan teknologi. Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya kita akan buat kelompok. Kita buat kemarin ya. Materi yang saya sampaikan kemarin juga. Oke, silakan. Masih ingat nama-nama kelompok? Ya. Masih? Oke, silakan. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini. Kelompok 1, Kelompok 1 Ayo Amar, Narasi, Kelompok 1 di mana? di kiri. Bulan sama. Oke, baik, untuk pemaparan materi kali ini kita mulai dari kelompok 1. Untuk kelompok 1 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi gerakan pembaruan Islam. Kita mulai dari materi pertama, yaitu Khairul Rubai. Baik, untuk pemateri pertama, silakan maju ke depan. Baik, saya akan menjelaskan tokoh pembaruan Islam yang pertama Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha lahir pada tahun 1961 di Kampala, sebuah kota pelabuhan di wilayah Makedonia. Di bawah kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah, sekarang termasuk wilayah Yunani. Ia berasal dari keluarga sederhana, keturunan Albania juga. Ia juga seorang pemimpin Mesir yang berkuasa pada awal abad ke-19 di bawah Kesultanan Utsmaniyah. Ia dikenal sebagai pelopor modern. Muhammad Ali Pasha menyadari bahwa umat Islam kalah karena lemahnya militer. Oleh karena itu ia membangun tentara dengan meniru sistem Eropa, melatih pasukan secara disiplin dan menggunakan senjata yang lebih canggih. Kedua, bidang pendidikan. Ia juga memperbaiki sistem pendidikan dengan mendirikan sekolah modern seperti sekolah militer dan kedokteran. Bahkan ia mengirim pelajar ke Eropa agar bisa mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih maju. Ketiga, bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, Muhammad Ali Pasha mengembangkan pertanian, terutama kapas, serta membangun industri dan pabrik. Hal ini membuat Mesir menjadi lebih mandiri dan kuat secara ekonomi. Demikian penjelasan dari saya. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Tepuk tangan. Baik, selanjutnya untuk tokoh kedua akan dilanjutkan oleh Agung sebagai pemateri kedua. Tunggu. Hikmah yang dapat kita ambil dari kedua tokoh ini, kita belajar bahwa umat Islam harus terus belajar, bersatu dan tidak tertinggal oleh bangsa yang lain. Terima kasih, hanya ini dari saya kembalikan ke moderator. Baru habis itu kemudian moderator baik. Baik, itu saja pemaparan dari kelompok kami. Selanjutnya kami lanjut dengan sesi diskusi atau tanya jawab. Kami berikan kelompok 2 untuk bertanya
sekitar 2 pertanyaan. Silakan. Ada yang bertanya? Mengapa Muhammad Ali Pasha melakukan pembaruan di bidang pendidikan? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Yang pertama akan dijawab oleh Raffi Kunte. Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rafka. Pertanyaannya, mengapa Muhammad Ali Pasha melakukan pembaruan di bidang pendidikan? Tujuannya ialah mencetak sumber daya manusia atau SDM yang cerdas dan terampil agar Mesir menjadi negara yang kuat, maju, dan mampu bersaing dengan bangsa Barat. Sekian. Untuk pertanyaan kedua dijawab oleh Baik, saya akan jawab pertanyaan yang kedua dari buku apa itu Pan-Islamisme. Pan-Islamisme. Oh, Pan-Islamisme. Pan-Islamisme adalah gerakan yang bertujuan mempersatukan seluruh umat Islam di dunia tanpa membedakan bangsa, suku, dan agama. Dan sekian. Apakah kelompok 2 puas dengan jawaban saya? Wah, Oke, terima kasih. Oke, selesai sudah kami menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kita lanjut ke kesimpulan yang akan disampaikan oleh Ketua Makubah. Oke, saya di sini akan membacakan kesimpulan dari materi kami. Gerakan pembaruan Islam muncul sebagai respons atas kemunduran umat Islam, di mana Muhammad Ali Pasha berperan dalam modernisasi melalui bidang militer, pendidikan, dan ekonomi. Sedangkan Jamaluddin Al-Afghani berperan dalam membangkitkan kesadaran dan persatuan umat melalui pemikiran dan gerakan Pan-Islamisme. Keduanya memberikan kontribusi besar dalam mendorong kemajuan dan kebangkitan dunia Islam. Sekian dari saya. Saya dilanjutkan oleh moderator. Sekian dari kelompok kami tutup dengan kafaratul majelis. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, mulai pemaparan materi selanjutnya. Dipersilakan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok 2 memaparkan tokoh pembaru materi gerakan pembaru Islam, yaitu tokoh-tokohnya ada Muhammad Abduh, Rashid Ridho, dan Muhammad Iqbal. Kita lanjutkan ke materi pertama, yaitu Ahmad. Pada Rafa dipersilakan. Jadi saya dari kelompok 2 akan memaparkan materi tentang Muhammad Abduh. Beliau lahir di Mesir tahun 1849. Beliau juga adalah murid Jamaluddin Al-Afghani dan tokoh pembaharuan pendidikan Islam. Muhammad Abduh merupakan salah satu tokoh pembaharu Islam yang terkenal di Mesir. Dia sangat peduli terhadap kemajuan pendidikan umat Islam dan berusaha mengubah pola pikir masyarakat agar lebih maju dan terbuka terhadap ilmu pengetahuan. Ya, sudah selesai pemaparan dari pemateri pertama. Kita lanjut ke pemateri kedua, yaitu Dwi Alkian Duku. Pada Dwi Alkian Duku dipersilakan. Dalam dampak pembaruan, apa yang dimaksud dengan pendidikan berkembang?
Saudara Ismail Jafar pada Jafar di Selatan. Setelah saya akan menjawab pertanyaan yang kedua dari kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan pendidikan berkembang? Pendidikan berkembang oleh Muhammad Abduh adalah pendidikan Islam mulai mengalami perubahan ke arah yang lebih modern, seperti yang pertama, pelajaran agama digabung dengan ilmu umum. Yang kedua, metode belajar tidak hanya menghafal, tetapi juga memahami dan berpikir kritis. Yang ketiga, sekolah dan lembaga pendidikan diperbaiki. Yang keempat, serta umat Islam didorong untuk mempelajari sains dan teknologi. Sekian dari saya. Sekian dari jawaban dari kelompok 2. Apakah kelompok 1 sudah puas? Sudah puas. Siap. Kami tutup sesi pertanyaan tanya jawab dan kita lanjutkan ke kesimpulan yang akan dipaparkan oleh Raftan. Pada Raftan dipersilakan. Jadi kesimpulan saya kali ini, materi kami. Jadi ini dari kelompok kami, kesimpulannya gerakan pembaharuan Islam muncul untuk memperbaiki kondisi umat Islam yang mengalami kemunduran. Tokoh-tokoh seperti Muhammad Abduh, Rasya Ridho, dan Muhammad Iqbal memiliki peran besar dalam membangkitkan semangat umat Islam melalui pendidikan, dakwah, dan pemikiran modern, sehingga umat Islam mampu berkembang dan mengikuti kemajuan zaman. Sekian dari kelompok kami. Demikian pemaparan kesimpulan dari Prof. Ahmad dan sudah presentasi kelompok kami. Kami tutup dengan doa Bapak Majelis. Beri aplaus untuk kelompok 2. Teman-teman, terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas partisipasinya, teman-teman. Sebelum itu, siapa aja tokoh-tokoh pembaruan dalam Islam? Oke. Jadi gerakan pembaruan Islam ini semoga semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa menambah wawasan untuk kita semua. Oke? Amin. Oke, terima kasih teman-teman. Satu pesan saya untuk kalian semua, bahwasanya seorang murid bukan hanya untuk belajar, tetapi seorang murid harusnya memperbaiki adab. Karena orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah orang yang paling baik budi pekertinya. Karena akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah orang yang paling baik budi pekertinya. Oke, teman-teman, terima kasih banyak atas kerjasamanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.